Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perbedaan hasil dan pembahasan pada skripsi. Karena beberapa kampus penulisan hasil dan pembahasan di skripsi itu dipisah. Hasil dulu baru kemudian memuat pembahasan. Dan untuk memudahkan teman-teman memahami penjelasan perbedaan antara hasil dan pembahasan, saya sudah buat tabel seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Misalnya pada aspek isi, di hasil itu menyajikan data atau temuan penelitian tanpa analisis mendalam. Jadi pada prinsipnya hasil itu hanya mendisplay data atau saja. Sementara di pembahasan, teman-teman silahkan menganalisis dan menginterpretasikan data dengan menghubungkannya pada teori. Nah, penelitian terdahulu dan implikasi. Jadi untuk membahas temuan-temuan yang teman-teman tulis di hasil itu, teman-teman perlu mendiskusikannya atau menginterpretasikannya dengan data temuan, kemudian dihubungkan dengan teori yang teman-teman gunakan, kemudian penelitian terdahulu, implikasi, dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk fokus, nah teman-teman silahkan fakta atau data dari penelitian, silahkan dimuat di bagian hasil. Misalnya seperti hasil eksperimen, survei, wawancara, atau observasi. Jadi di bagian hasil itu silakan dimuat kalau perlu hasil wawancara berupa transkrip nilai, di-coding dulu, baru kemudian transkrip itu dimuat di bagian hasil. Nah, sementara di bagian pembahasan, teman-teman silakan interpretasi atau arti atau makna dari data tersebut seperti apa, serta bagaimana data mendukung atau bertentangan dengan teori yang teman-teman gunakan. Jadi memang betul-betul peneliti sebagai instrumennya, terutama kalau penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi teman-teman silakan dianalisis fakta-fakta yang teman-teman temukan, kemudian teman-teman bahas di bagian pembahasan. Nah, sementara kalau dari segi gaya penulisan, di hasil itu objektif, ringkas, dan apa adanya, tanpa ada opini atau analisis. Jadi di hasil itu seperti yang saya katakan tadi, teman-teman hanya mendisplay data, tidak ada opini, dan teman-teman tidak menganalisis di bagian hasil, hanya display saja. Sementara kalau di pembahasan, subjektif dalam arti memberikan penjelasan dan interpretasi dengan dasar teori. Jadi betul-betul yang diandalkan adalah kemampuan analisis, kemampuan interpretasi dari si peneliti. Nah, contohnya misalnya, ini kalau kuantitatif ya, sebanyak 75% responden menyatakan setuju dengan pernyataan X. Nah, nanti data ini teman-teman interpretasi di bagian pembahasan. Contohnya, hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kecenderungan untuk mendukung X sebagai teori Y yang menyatakan bahwa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tabel singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa penulisan hasil dan pembahasan itu berbeda. Jadi di hasil itu hanya mendisplay data-data, misalnya seperti data hasil wawancara, survei, eksperimen, atau observasi. Sementara di pembahasan adalah tempatnya teman-teman untuk mendiskusikan data-data yang dimuat di hasil itu, tempat teman-teman untuk menginterpretasikan, bahkan sampai kemudian menemukan kesimpulan. Jadi dibahas sesuai dengan dan dihubungkan dengan teori yang teman-teman gunakan. Dan terakhir, sedikit tambahan buat teman-teman, cara menulis yang baik itu yang pertama, silakan pisahkan bagian hasil dan pembahasan dengan jelas, kemudian gunakan grafik, tabel, atau diagram dalam hasil jika perlu. Nah, kalau teman-teman penelitiannya menggunakan grafik atau tabel, ini sebenarnya sangat disenangi oleh para pembaca, terutama penguji, supaya data itu mudah untuk dibaca dan mudah untuk dipahami. Kemudian ketiga, di bagian pembahasan, jelaskan mengapa hasil tersebut muncul dan bagaimana relevansinya dengan penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir, hindari mengulang data mentah di pembahasan, fokus pada analisis dan implikasi saja. Jangan sampai data-data wawancara itu muncul lagi di bagian pembahasan, sementara di pembahasan itu untuk menganalisis, untuk membahas dan dihubungkan dengan teori yang teman-teman gunakan, dihubungkan dengan penelitian-penelitian terdahulu untuk menyimpulkan, untuk menganalisis dan untuk menarik kesimpulan. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini memberikan gambaran dan pemahaman buat teman-teman yang lagi menyusun skripsi. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kita akan diskusi.
Atau misalnya teman-teman ingin request tutorial tertentu, request saja di bagian kolom komentar. Saya sangat berterima kasih terutama buat teman-teman yang baru muncul di yang baru menemukan YouTube channel ini. Semoga teman-teman berkenan like, komentar, silahkan di-share kalau dianggap perlu, dan jangan lupa untuk subscribe supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya membuat tutorial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.